Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Dwi Handoko SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 18 Agustus 2021, saya akan mempraktekkan tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 pada kelas 4 SD Negeri Magelang 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali pada pagi hari ini bersama Pak Agus hari Rabu 18 Agustus tahun 2021. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Mbak Carolina tadi yang masuk Google Meet pertama kali. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Carolina. Semoga dengan bacaan doa tadi bisa memperlancar agenda kita pada hari ini ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1 tentang pahlawanku. Pada hari ini anak-anak sudah membuka materi dan bahan ajar yang sudah saya bagikan di grup WA ya. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, terus IPA dan juga IPS. Ya, sebentar saya buka medianya dulu. Anak-anak sambil buka LKPD ya, LKPD yang sudah saya share. Sudah kelihatan di sana? Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1, pahlawanku. Nah, kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama adalah nanti setelah anak-anak membaca handout atau LKPD yang saya bagikan, anak-anak akan menemukan informasi berdasarkan teks non-fiksi tentang pahlawan secara teliti. Kemudian yang kedua, setelah mengamati teks dan gambar pada PowerPoint atau media pembelajaran, anak-anak dapat mengumpulkan informasi yang didapat berdasarkan teks non-fiksi tentang pahlawan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa nanti dapat mempresentasikan informasi yang dapat dari teks non-fiksi secara tertulis dan lisan dengan percaya diri. Kemudian untuk pelajaran IPA, setelah melakukan percobaan sederhana, nanti anak-anak dapat menentukan salah satu sifat cahaya dengan benar. Kemudian anak-anak akan menemukan juga kegiatan-kegiatan yang menerapkan salah satu sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga nanti akan mempresentasikan secara lisan dan tertulis tentang percobaan sifat cahaya secara percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah IPS, anak-anak akan mengidentifikasi salah satu peninggalan kerajaan Islam yang berpengaruh pada kehidupan sekarang ini. Nah, kemudian anak-anak juga akan mempresentasikan dan membuat mind map tentang informasi penting peninggalan kerajaan Islam yang ada saat ini. Nah, masih semangat untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari gambar ini siapa yang dapat menyebutkan siapa nama pahlawan yang ada pada gambar? Sultan Hasanuddin. Oke, terima kasih Mas Noval. Betul, tepuk tangan untuk Mas Noval. Ya, namanya adalah Sultan Hasanuddin. Ya, berasal dari mana kira-kira?
Sultan Hasanuddin ini? Siapa yang tahu? Makassar. Berasal dari Makassar. Ya, berasal dari Makassar. Nah, kita lanjutkan. Coba ada teks ini, silahkan anak-anak baca. Pak Agus minta tolong dibacakan Mbak Carolina, paragraf pertama. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Oke, terima kasih Mbak Carolina. Kemudian paragraf kedua, Mas Rafif minta tolong dibacakan. Sultan Hasanuddin dikenal sana. Beliau merasa sedih karena harus bercampur melawan keluarga sendiri. Arupalaka lada seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Nah, kita lanjutkan. Informasi-informasi penting tadi silahkan nanti kamu catat dalam buku tulismu atau dalam LKPD yang sudah saya bagikan melalui WA Group tadi ya. Itu ditulis di LKPD masing-masing. Nah, baik anak-anak, kita akan melihat video tentang peninggalan kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan Islam pertama kali di Pulau Jawa ini adalah Kerajaan Demak. Nah, mari kita cermati video yang akan kita putarkan ya. Kita lihat sambil kalian mencatat informasi penting dari video itu. Ya. Nah, kita lihat. Saya siapkan. Ini dulu. Kalian sambil membuka LKPD yang sudah saya bagikan. Sambil menuliskan informasi tentang teks non-fiksi Sultan Hasanuddin tadi, tentang pahlawan tadi. Sudah muncul video di layar anak-anak? Coba diperhatikan informasi penting dari Jawa Tengah. Demak video tersebut. Dijuluki kota wali karena memiliki masjid tertua yang dibangun oleh 9 wali. Namanya Masjid Agung Demak. Wisata religi di kota ini bermula dari masjid ini. Pesona Islami, Masjid Demak untuk Anda. Syarat akan sejarah Islam, kota Demak di Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan wisata religi di Indonesia. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, kerajaan yang didirikan Raden Patah di tahun 1475. Kejayaan kerajaan Demak membawa Pak, dibesarin, Pak. Islam Dibesarin di Pulau Jawa. layarnya. Salah satu bukti peninggalan sejarahnya adalah Masjid Agung Demak. Masjid tertua di Indonesia ini dibangun oleh Raden Patah dan 9 wali. Awalnya masjid ini merupakan bagian dari pesantren Gelagahwangi dan sudah dibangun tahun 1466. Di tahun 1477, masjid direnovasi menjadi Masjid Kadipaten Gelagahwangi. Seiring dengan makin pesatnya penyebaran Islam di Pulau Jawa, masjid ini tak mampu lagi menampung jemaah.
Tahun 1478, masjid pun dipugar dan diresmikan sebagai Masjid Sambil dicatat Kesultanan Bintoro Demak. informasi penting Kini dari masyarakat video lebih mengenalnya ini ya. sebagai Masjid Agung Demak. Seperti apa sih perkembangannya Islam di Pulau Jawa yang berhubungan dengan Masjid Demak ini, Pak? Setelah di Demak ini menjadi kesultanan dan ada bangunan masjid yang begitu megah, otomatis penyebaran agama Islam para wali songo dan Raden Patah ini lebih leluasa, lebih meluas, lebih menggeliat dengan cepat. Dari awal dibangun, atap masjid sudah berbentuk piramid dengan 3 tingkat gunungan. Bentuk gunungan merupakan akulturasi budaya Hindu, Jawa, dan Islam. Penyatuan ornamen antara Jawa dan Islamnya itu khasnya dari Masjid Demak itu di mana sih, Pak? Arsitek bangunan Masjid Agung Demak ini dibentuk mungkin mengadopsi dari Jawa, yang mana di Jawa ini sudah ada ajaran agama Islam oleh Wali Songo, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Kapitayan. Sehingga bentuk ini tidak mengagetkan masyarakat luas, sehingga menyatu, tidak memberikan kesan oleh masyarakat yang masih meluk-meluk agama lain, kok ada bangunan masjid, kan awalnya nggak tahu kalau itu masjid kan gitu. Suasana religius terasa begitu memasuki alun-alun masjid. Masjid Agung Demak memiliki 2 bagian, yaitu bangunan utama dan serambi. Serambi masjid dihiasi 8 pilar yang disebut coko ukir. Pada bangunan utama masjid terdapat 4 soko guru utama atau 4 pilar utama yang tingginya mencapai 17 meter. Jumlah tersebut menggambarkan jumlah rokaat yang menjadi kewajiban ibadah umat muslim setiap hari. Pilar tersebut merupakan wakaf dari 4 wali songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Uniknya, dari keempat pilar, kayu yang diberikan Sunan Kalijaga hanya setinggi 11 meter. Sehingga untuk menutupi 6 meter kekurangannya, digunakan potongan-potongan kayu yang diikat rumput. Hampir seluruh bangunan masjid masih asli seperti pertama dibangun. Mihrab masjid dihiasi gambar kura-kura yang menandakan pembangunan Masjid Agung Demak di tahun 1400 Saka atau 1479 dalam Masehi. Di sekitar mihrab terdapat gambar matahari yang merupakan Surya Majapahit, lambang kejayaan, kebesaran, kemasyhuran Kerajaan Majapahit. Penggunaan lambang Majapahit tersebut merupakan penegasan kebesaran Raden Patah sebagai penguasa penerus Kerajaan Majapahit. Di kiri dan kanan mihrab terdapat gambar akar mimang yang tidak berujung pangkal dengan bintang di tengahnya yang diartikan sebagai kehidupan. Sesulit apapun kehidupan, jika kita mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, maka akan mendapat jalan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Di Komplek Masjid Agung terdapat museum yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sambil Museum anak-anak Masjid Agung catat ini memiliki informasi lebih dari penting 60 dari koleksi, video mulai tentang dari Masjid foto-foto, Agung Demak itu ya. Ada berbagai apa jenis saja Al-Quran kuno, kap lampu, peninggalannya, kemudian gentong, hingga material informasi bangunan asli sejarahnya masjid. seperti apa dicatat ya. Yang menarik ketika memasuki museum adalah keberadaan 4 tiang yang merupakan potongan 7 meter soko guru utama yang telah direnovasi. Pintu-pintu ukir masjid pertama kali dibangun pun masih tersimpan rapi. Di museum ini diperlihatkan contoh tatal atau potongan kayu yang digunakan Sunan Kalijaga untuk menambah tinggi pilar agar memiliki tinggi yang sama dengan 3 pilar lainnya. Karena pesonanya, masjid ini mengundang minat wisatawan. Masjid tak pernah sepi dari pengunjung, baik yang hanya bertujuan ibadah hingga wisata sejarah Islam. Ada sangat menarik. Dengan tempo dulu itu ada sejarahnya gitu loh, mengandung sejarah. Saya juga menyukai sejarah Islam gitu. Saya itu dari Wonogiri tadi pagi. Emang tujuan saya kan ini hari Jumat. Berhubung hari Jumat dan waktu kecil emang saya ingin ke sini, ingin ke Masjid Demak. Terus di sini ke rumah saudara. Sekalian tadi sholat Jumat di sini. Pengunjung yang keluar masjid akan diarahkan melewati komplek pemakaman raja-raja. Yang dimakamkan di sini merupakan keluarga kerajaan Kesultanan Demak beserta kerabatnya. Ya, demikian tadi video singkat tentang peninggalan kerajaan Islam
kerajaan Demak. Apa peninggalan kerajaan Islam dari kerajaan Demak ini, anak-anak, yang masih ada sampai saat ini? Namanya apa? Namanya apa, Mbak Carolina? Peninggalannya tadi dalam bangunan yang digunakan untuk beribadah agama Islam itu apa namanya? Namanya Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak. Ada yang pernah ke sana? Belum, Pak. Besok kalau sudah tidak pandemi bisa diagendakan ke sana, wisata sejarah kerajaan Islam. Nah, di bangunan Masjid Agung Demak tadi ada sebuah benda yang bentuknya besar. Kemudian ketika hari Jumat tiba, itu digunakan untuk menabuh dan untuk memanggil para jamaah untuk sholat Jumat. Itu namanya apa ya? Namanya apa? Beduk. Beduk. Iya, betul Beduk. sekali Mas Rafif, Mas Noval. Nah, coba anak-anak perhatikan di sekitar kalian. Apakah di masjid-masjid kalian ada beduknya? Ada? Dulu ada, Pak. Sekarang nggak ada. Ada ya. Beduk itu ternyata banyak ya fungsinya. Ada sebagai untuk memanggil jamaah dan lainnya. Beduk itu terbuat dari apa? Ada yang tahu? Kulit sapi dan kayu. Kulit sapi ya. Itu kulit sapi dan ada kayunya. Nah, di sekitarnya Mbak Naomi sama Mbak Rere, Mbak Karol ada masih masjid yang ada beduknya atau tidak? Ada, Pak, saya. Ada ya. Oke, berarti peninggalan kerajaan Islam yang masih sampai pada saat ini masih bagus bangunannya itu adalah salah satunya adalah Masjid Agung Demak ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi informasi penting dari video sudah dicatat ya. Nanti ketika menjawab pada LKPD nanti supaya bisa lebih mantap lagi. Ya. Oke, sebentar. Kita lanjutkan. Peninggalan kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan yang lain serta banyak peninggalan yang lain ini ada kaitannya dengan sejarah ya. Pada masa lampau ini para tentara-tentara di masa lalu ini ketika berjuang ini juga menggunakan banyak alat. Nah, salah satunya adalah ini. Pada saat ada Beni sedang mendengar cerita dari kakeknya tentang penggunaan cahaya sebagai alat komunikasi saat berjuang. Nah, pada saat berjuang melawan Belanda itu, kakeknya Beni menggunakan senter sebagai alat komunikasi. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat tidak sifat-sifat dari cahaya? Sifat-sifat dari cahaya itu apa? Sifat-sifat dari cahaya. Coba yang masih ingat disebutkan contoh sifat-sifat cahaya. Mbak Carolina masih ingat sifat cahaya? Nah, Pak Agus juga membawa senter hari ini. Nah, coba kita lihat. Ini saya nyalakan. Nah, ini kelihatan di sana ada sinarnya? Ada? Nah, ada sinarnya ya. Nah, sifat cahaya salah satunya apa ini? Cahayanya ini dari sini, dari lampunya ini sampai ke sana. Sampai ke sana. Ini sifatnya apa? Sifat dari cahaya yang pertama ini apa? Memantul. Memantul. Ada yang pertama memantul. Kemudian yang kedua apa tadi? Bisa merambat lurus ya, merambat lurus. Nah, kali ini nanti kita akan melakukan percobaan sederhana. Kalian sudah membawa senter di rumah masing-masing, sudah menyiapkan senter dan cermin kecil. Sudah? Oke, terima kasih. Nanti kalian mempraktekkan percobaan sederhana dengan cara seperti ini nanti. Senternya diarahkan ke cermin. Nah, senternya diarahkan ke cermin nanti. Ya. Nanti kalian lihat
kalian isi pada LKPD yang sudah saya bagikan. Ya. Alat yang kalian perlukan adalah tadi LKPD yang sudah kalian print, kemudian alat tulis, alat pewarna, kertas manila, senter, dan cermin. Nah, sudah disiapkan semuanya ya anak-anak? Nah, itu Mas Noval sudah membawa senter, sudah membawa cermin, Mbak Rere juga, Mas Noval juga, Mbak Carolina juga sudah. Baik. Kita lanjutkan dengan menyelesaikan LKPD. Nah, secara mandiri. Anak-anak menyelesaikan LKPD secara mandiri. Ya. Nanti, yang pertama nanti anak-anak membaca kembali di LKPD kalian. Ini, bentar, LKPD kalian yang ada teks yang berjudul Sultan Hasanuddin. Nah, kalian baca kembali. Kemudian yang kedua, menemukan informasi penting yang berhubungan dengan Sultan Hasanuddin. Kamu tuliskan pada LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Ya. Kemudian tuliskan informasi penting yang kamu temukan pada LKPD yang sudah kalian cetak. Nah, yang sudah kalian print. Kemudian kalian mengamati ulang video. Oke, sudah selesai anak-anak dikerjakannya LKPD-nya? Sudah? Sudah selesai? Mbak Rere sudah selesai? Belum Pak, sebentar. Oke, dikerjakan dulu. Kira-kira ada kesulitan tidak? Format LKPD-nya seperti ini. Nah, informasi-informasi penting yang kalian dapatkan dari teks non-fiksi tentang pahlawan yang berjudul Sultan Hasanuddin, apa saja? Informasi-informasi penting yang kalian dapatkan, kalian tuliskan pada kolom yang sudah disediakan ini. Sudah paham sampai di sini? Dituliskan di situ, ya. Begitu Mas Rafif? Sudah ditulis, Mas Rafif? Mbak Naomi sudah nulis? Oke, Mbak Carolina sudah ditulis? Oke. Kemudian, nah ini contoh mind map-nya tentang beduk ini. Nah, apa saja yang kamu tuliskan mind map-nya tentang beduk? Nah, ini bisa kamu tuliskan fungsinya apa, kemudian cara penggunaannya bagaimana, terbuat dari apa, lalu peninggalan kerajaan mana. Kemudian, ini contoh mind map. Sudah ada gambaran anak-anak untuk membuat mind map? Sudah? Oke. Terus yang terakhir, mencoba percobaan sifat cahaya. Nah, letakkan cermin dan senter di atas meja. Lalu kalian tutup gorden yang ada di rumah agar suasananya lebih gelap, supaya nanti senternya kelihatan. Kemudian nyalakan senter dan arahkan pada cermin. Arahkan cahaya cermin ke dinding atau pintu atau arah yang lain. Kira-kira seperti apa? Kemudian kamu perhatikan hasil pantulan cahaya dari cermin itu. Oke. Setelah kalian melakukan percobaan itu, kalian isi soal yang ada di sini. Dan terakhir nanti mengisi kesimpulan. Oke. Semuanya sudah paham tata cara menyelesaikan LKPD-nya? Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 15 menit. Ya, oke, silahkan dikerjakan dulu Mas Rafif, Mbak Rere, Mas Noval, Mbak Naomi, dan Mbak Carolina. Ya, kan. Ada kesulitan, Mas Rafif? Ada kesulitan pada saat melaksanakan
percobaan atau menyelesaikan LKPD-nya? Oke, dilanjutkan ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Oke, kita bahas. Yang pertama dari Mas Noval dulu. Silahkan Mas Noval, ceritakan atau informasikan kepada teman-teman tentang informasi penting apa yang kalian dapatkan dari teks non-fiksi yang berjudul Sultan Hasanuddin. Ini tentang pahlawan Sultan Hasanuddin. Ayo Mas Noval. Kita dapat mengetahui di mana tempat lahir dari tempat Sultan Hasanuddin. Oke. Lanjut, apa lagi? Apa lagi, Mas Noval? Informasi pentingnya baru satu. Mbak Rere, coba Mbak Rere, informasi pentingnya dari teks Sultan Hasanuddin apa? Sultan Hasanuddin dijuluki oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Oke, betul sekali Mas Noval dan Mbak Rere. Dilanjutkan, Mas Rafif apa? Sultan Hasanuddin menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Iya, betul sekali Mas Noval. Mas Noval. Betul sekali Mas Rafif. Oke, dilanjutkan Mbak Naomi. Informasi penting apa yang Mbak Naomi dapat? Halo Mbak Naomi. Mbak Carolina, apa informasi penting yang Mbak Carolina dapatkan? Mbak Carolina. Ya, Pak. Informasi penting apa yang Mbak Carolina dapat dari teks yang berjudul Sultan Hasanuddin? Selain yang disebutkan Mas Noval, Mas Rafif, dan Mbak Rere tadi. Sultan kita dapat mengetahui Berasal dari mana Sultan Hasanuddin? Berasal dari Kerajaan Makassar, lebih tepatnya Kerajaan Gorontalo. Oke, terima kasih Mbak Carolina. Oke, semuanya sudah menuliskan ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua tentang mind map beduk. Nah, yang mau menceritakan hasil mind map-nya, Mbak Carolina coba hasilnya diceritakan. Beduk ini fungsinya untuk apa? Yo, Mbak Carolina. Fungsinya untuk memanggil orang. Ya, terus cara penggunaannya bagaimana? Dipukul. Dipukul. Terbuat dari bahan apa saja? Kayu dan kulit sapi. Ya, terus peninggalan kerajaan mana, Mbak Carolina? Kerajaan Beduk ini merupakan peninggalan kerajaan Islam. mana? Islam, ya betul sekali. Coba Mas Noval, apakah sama isinya, mind map-nya? Iya Pak, sama Pak. Oke, sudah sama. Beduk ini merupakan peninggalan kerajaan Islam ya, peninggalan kerajaan Demak salah satunya. Tuh, terima kasih kepada Mbak Carolina dan Mas Noval. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Coba ini dipraktekkan. Mbak Rere ini yang ruangannya agak gelap ini. Coba senter dan cerminnya. Coba dipraktekkan. Yuk, dipraktekkan. Coba ditaruh di depan cermin seperti apa? Nah, apakah sinarnya? Bagaimana yang Mbak Rere temukan ketika di senter diarahkan ke cermin? Sinarnya bagaimana? Memantul Pak.
memantul. Mas Noval juga sudah mempraktekkan? Iya, Pak. Oke, betul sekali Mbak Rere. Senter yang diarahkan kepada cermin ternyata sinarnya memantul ya. Sehingga salah satu sifat cahaya ini adalah apa? Bisa dipantulkan. Tuh. Sifat yang lain apa? Merambat lurus. Seperti ini anak-anak. Nah, ini merambat lurus ini ya. Cahaya senter yang saya nyalakan ini sampai ke layar itu berarti merambat lurus. Ini. Cahaya senter sampai ke depan tangannya Pak Agus ini berarti apa? Merambat lurus ya, merambat lurus. Kalau saya arahkan ke ini, ke cermin kecil, ini ternyata sinarnya mantul ya, memantul. Nah, ini berarti salah satu sifat cahayanya. Oke. Kita lanjutkan. Apakah cahaya senter dapat dipantulkan dengan cermin, Mas Noval? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, oke. Kemudian Mbak Carolina, bagaimana hasil pantulan senter pada cermin? Apakah lurus? Lurus atau tidak? Lurus ya? Iya. Pantulan senter pada cermin ini lurus ya. Kemudian kesimpulan dari percobaan di atas apa ini Mbak Rere? Kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari percobaan tentang sifat cahaya tadi apa Mbak Rere? Apa Mbak Rere? Mas Rafif minta tolong duduk dulu ya. Halo Mas Rafif. Apa kesimpulan dari percobaan tentang cahaya ini? Bagaimana? Saya tahu, Pak. Apa Mas Noval? Kita dapat mengetahui bagaimana pantulan cahaya kepada cermin. Iya, terima kasih Mas Noval. Ya. Baik anak-anak. Dari hasil praktikum kalian dan pengerjaan LKPD semuanya sudah selesai. Mari kita simpulkan. Ya, siapa yang dapat menjelaskan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Yo, Mbak Carolina, apa saja yang kita bisa pelajari? Dapat mengetahui Sultan Hasanuddin. Yang lain, Mas Rafif? Apa yang lainnya, Mas Rafif? Dapat mengetahui sejarah tentang kerajaan Islam. Iya, yang lainnya, apalagi, Mas Noval? Dapat mengetahui peninggalan dari kerajaan Islam. Oke, yang lainnya, Mbak Rere, apalagi? Dapat mengetahui sifat-sifat cahaya. Iya, betul sekali. Dari apa yang disampaikan oleh anak-anak, betul sekali. Hari ini kita telah mempelajari tentang teks non-fiksi tentang pahlawan yang berjudul Sultan Hasanuddin. Banyak informasi penting yang kita dapatkan dari sana. Kemudian kita bisa mempelajari peninggalan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kemudian ada sifat-sifat cahaya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi pada link Google Form yang saya bagikan di grup WA kelas kita. Sudah dibuka soalnya? Sudah? Oke, silahkan anak-anak kerjakan soal evaluasi secara jujur. Silahkan dikerjakan. Saya berikan waktu kurang lebih
15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Ya. Silahkan dikerjakan. Yo Mas Raffi, Mbak Karol, Mbak Naomi, Mbak Riri, dan Mas Noval untuk dikerjakan soal evaluasinya untuk menguji pemahaman kalian. Ada 10 pilihan ganda di sana, ya. Oke, selamat mengerjakan. Pak, mau izin itu baterai saya udah merah, Pak. Mau habis sedikit lagi. Ya, enggak apa-apa. Oke. Sudah saya cek di Google Form Pak Agus, semuanya sudah mengerjakan soal evaluasi. Sudah ada yang nilainya 100, 90, 80, ada yang sudah di atas KKM semuanya. Berarti semuanya sudah di atas KKM. Nah, baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan dulu lagu yang akan kita putarkan, ya, untuk menambah semangat kita pada hari ini. Ya. Lagu apa, Pak? Suaranya kedengaran? Terdengar. Oke. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, karena pada hari kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita dengarkan dan menyanyikan lagu dulu. Yuk, bareng-bareng. Bendera negeriku berkibarlah, engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang pada membara. Daku jiwa ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jelariku ini menuliskan karismamu. Betul, berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah tunjukkanlah kepada dunia budi bahasaku. Aku ingin kepada ini kewajiban. Daku besar hidup dalam kesatuan. Oke, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Carolina. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak hebat kelas 4A. Semoga senantiasa kita sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik.